Pemirsa Korlantas Polri menyatakan hasil olah TKP kecelakaan bus pariwisata di Subang tidak ditemukan adanya jejak rem di lokasi kejadian. Hal itu disampaikan Kak Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhaan saat meninjau langsung lokasi kejadian kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei. Aan mengaku saat ini pihaknya sedang fokus melakukan penyidikan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan yang merenggut 11 korban jiwa dan puluhan luka-luka. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan turun langsung ke lokasi kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana asal Depok yang terguling di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei 2024. Aan mengatakan dari tempat kejadian perkara kecelakaan tidak ditemukan jejak rem pada bus pariwisata tersebut. Aan menjelaskan di sepanjang lokasi tempat kejadian perkara yang berhasil ditemukan hanya satu bekas ban yang diduga ban bagian kanan. Aan mengaku pihak kepolisian saat ini tengah fokus untuk menyelidiki penyebab kecelakaan, apakah memang disebabkan karena remblong atau ada faktor penyebab lainnya. Selain itu menurut Aan, olah kejadian perkara selain di TKP, juga akan dilakukan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan bus sendiri ataupun kendaraan milik warga yang ditabrak sebelum bus terguling. Selain itu, pemeriksaan saksi-saksi akan terus dilanjutkan untuk memastikan penyelidikan selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki, maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas, ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan, ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut, ya. Seberapa kerusakannya nanti dari tim kita akan memeriksa tingkat kerusakan. Nanti akan disimpulkan di situ kecepatannya, ya. Kemudian nanti juga akan kita libatkan ahli, ya, untuk memeriksa teknis kendaraan, apakah fungsi pengereman berfungsi atau fungsi-fungsi yang lain, itu akan diperiksa oleh ahli. Kemudian juga kita akan periksa dari APM, ya, dari bis tersebut. Nanti itu juga ada ahlinya di sana. Kita akan periksa bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut, ya. Nanti dari hasil penyelidikan semua kita akan simpulkan, kita akan gelar. Kalau memang itu ada peristiwa kecelakaan dan layak untuk dinaikkan ke penyidikan, kita akan tingkatkan dari penyelidikan ini ke penyidikan. Sementara itu, pihak Jasara Harja telah memastikan pihaknya menjamin seluruh korban kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Trans Putra Pajar dengan nomor polisi AD 7524OG di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei 2024. Direktur Operasional Jasara Harja, Dewi Aryani Susana mengatakan, seluruh korban terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017. Korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar 50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah, dan korban luka mendapat jaminan biaya perawatan maksimal 20 juta yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Dewi Aryani mengatakan santunan tersebut merupakan bukti hadirnya negara terhadap masyarakat melalui peran Jasara Harja dalam bentuk perlindungan dasar melalui iuran wajib dan sumbangan wajib, yaitu dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
DP WKP dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ. Terjamin dan Jasara Harja akan memberikan santunan. Saat ini teman-teman sudah selesai melakukan pendataan, proses pendataan masih dilakukan ya, ada yang sudah selesai, ada yang masih proses. Untuk yang di rumah sakit sudah diberikan garansi letter, untuk santunan sedang diproses. Nominalnya untuk yang meninggal dunia 50 juta, untuk yang luka-luka maksimal 20 juta. per orang juga? Per orang. Juli Suharti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.